Bayangkan zaman dahulu kala sebelum ada peta yang menunjukkan seluruh penjuru bumi. Orang-orang pada zaman itu hanya tahu tentang Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi, apa yang ada di balik lautan luas di sebelah barat? Banyak yang percaya bahwa hanya ada air di sana. Namun, beberapa orang berpikir mungkin saja ada daratan baru yang menunggu untuk ditemukan. Di akhir tahun 400-an, seorang penjelajah bernama Christopher Columbus memutuskan untuk mencari tahu. Columbus berasal dari Italia. Dia yakin bisa mencapai Hindia Timur, negeri yang kaya akan rempah-rempah, dengan berlayar ke barat melintasi Samudra Atlantik. Columbus membutuhkan seseorang untuk mendanai perjalanannya yang berisiko ini. Dia meminta bantuan kepada Raja dan Ratu Spanyol. Mereka setuju untuk mensponsori ekspedisinya. Pada bulan Agustus 1492, Columbus berlayar dari Spanyol. Dia memiliki 3 kapal Niña, Pinta, dan Santa Maria. Perjalanan itu panjang sulit. Para pelaut menghadapi badai, kelaparan, dan rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka hampir menyerah beberapa kali, tapi Columbus berkata untuk melanjutkan. Kapal-kapal yang digunakan Columbus berukuran kecil dan sempit. Niña, yang terkecil dari ketiganya, panjangnya sekitar 65 kaki. Pinta dan Santa Maria sedikit lebih besar. Kehidupan di atas kapal-kapal ini sangat keras. Para pelaut tidur di geladak kayu yang keras atau di tempat tidur gantung yang digantung di bawah dek. Makanan yang tersedia sederhana dan seringkali langka. Para pelaut makan daging kering, biskuit keras, keju, dan kacang polong kering. Meskipun menghadapi kesulitan, para pelaut terus maju, hari demi hari, minggu demi minggu. Mereka mengikuti bintang-bintang dan matahari untuk memandu jalan mereka. Mereka menggunakan peralatan sederhana untuk mencoba dan menentukan lokasi mereka. Luasnya lautan pasti tampak menakutkan. Setelah lebih dari 2 bulan di laut, para pelaut mulai melihat tanda-tanda daratan, burung-burung terbang di atas kepala, rumput laut mengapung di air. Kemudian, pada tanggal 12 Oktober 1492, seorang pengawas di Pinta berteriak, "Daratan! Daratan!" Columbus dan krunya telah mencapai sebuah pulau di Laut Karibia. Columbus menamai pulau itu San Salvador, yang berarti juru selamat suci dalam bahasa Spanyol. Dia mengira telah tiba di Hindia Timur, tetapi dia salah. Dia telah mendarat di bagian dunia yang tidak diketahui oleh orang Eropa pada saat itu. Dunia baru ini, begitulah sebutannya kemudian dinamai Amerika. Columbus menjelajahi pulau-pulau di Karibia, mengklaimnya untuk Spanyol. Dia bertemu dengan penduduk asli, yang dia sebut orang Indian, karena dia mengira berada di India. Dia menggambarkan mereka sebagai orang yang damai dan murah hati. Columbus kembali ke Spanyol sebagai pahlawan. Dia telah menemukan dunia baru. Kabar tentang penemuannya menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Penjelajah lain segera mengikuti jejaknya, ingin mengklaim tanah dan kekayaan untuk diri mereka sendiri. Bangsa Spanyol, termasuk yang pertama mendirikan koloni di dunia baru. Mereka tertarik dengan janji emas dan perak. Para konkistador Spanyol atau penakluk sangat kejam. Mereka berperang dan mengalahkan kerajaan-kerajaan kuat seperti Aztec di Meksiko dan Inca di Peru. Para konkistador dibantu oleh senjata, kuda, dan sayangnya penyakit-penyakit mereka yang lebih unggul. Penyakit-penyakit Eropa seperti cacar dan campak menyerang penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan. Bagian 5. Pemukiman Inggris. Sementara Spanyol menaklukkan kerajaan di Amerika Tengah dan Selatan, Inggris mulai mendirikan koloni di Amerika Utara. Pemukiman permanen pertama mereka adalah Jamestown yang didirikan di Virginia pada tahun 1907. Kehidupan di Jamestown pada awalnya sulit loh. Para kolonis kesulitan bercocok tanam dan menghadapi kelaparan dan penyakit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemukim Inggris tiba di Amerika Utara. Mendirikan koloni seperti Plymouth, Massachusetts, dan sebagainya. Koloni-koloni sendiri beralasan beda untuk didirikan. Baik kebebasan berbagai, yang lain mencari ekonomi. Bagian 6. Penjelajah dan pedagang Prancis. Prancis juga menjelajahi dan mengklaim sebagian Amerika Utara. Mereka kurang tertarik untuk membangun pemukiman permanen seperti Inggris. Sebaliknya, mereka fokus pada perdagangan bulu. Penjelajah dan pedagang Prancis menjelajah jauh ke dalam benua, mengikuti sungai dan mendirikan pos perdagangan. Prancis mengembangkan hubungan yang kuat dengan beberapa suku asli Amerika. Min Seram Jun Sobe Kulsaris Rigbil dan Poltent.
dan beri mereka untuk pendekin bulu. Bagian 7, pertukaran Kolombia jalan dua arah. Pelayaran Columbus menandai dimulainya pertukaran barang, tanaman, hewan, dan sayangnya penyakit secara besar-besaran antara belahan bumi timur dan barat. Pertukaran ini dikenal sebagai pertukaran Kolombia. Dari Amerika ke Eropa, Afrika, dan Asia, makanan baru seperti kentang, tomat, jagung, dan coklat diperkenalkan ke dunia lama. Tanaman-tanaman ini mengubah pertanian dan pola makan di banyak bagian dunia. Dari Eropa, Afrika, dan Asia ke Amerika, orang Eropa selalu sapi, babi, dan domba dunia itu. Hewan ini menyediakan sumber makanan tenaga kerja baru, namun mereka juga bersaing dengan spesies asli dan mengubah lanskap. Bagian 8. Dampak terhadap penduduk asli Amerika. Kedatangan orang Eropa di Amerika memiliki dampak yang menghancurkan bagi penduduk asli. Penyakit yang dibawa oleh orang Eropa seperti cacar, dan influenza melanda Amerika, menewaskan jutaan orang. Penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit ini yang menyebar dengan cepat. Kolonisasi Eropa juga menyebabkan konflik, pemindahan, dan hilangnya tanah bagi banyak suku asli Amerika. Spanyol, Inggris, dan Prancis berperang melawan kerajaan Timaska untuk memperluas wilayah dan dikenal city. Bagian 9. Warisan abadi. Kedatangan orang Eropa di Amerika pada tahun 1992 merupakan titik balik dalam sejarah dunia. Ini mengantarkan era eksplorasi, kolonisasi, dan pertukaran global. Pertukaran Kolombia mengubah pola makan dan pertanian di seluruh dunia. Namun kolonisasi Eropa juga memiliki dampak yang besar dan tragis terhadap penduduk asli Amerika. Saat ini, penting untuk mengingat dan belajar dari sejarah ini, baik aspek positif maupun negatifnya. Kita harus mengakui penderitaan yang ditimbulkan pada penduduk asli Amerika dan berusaha secara adil dan setara.